Jun Moshio punya telinga yang sangat tajam. Dia bisa mendengar langkah-langkah kaki orang yang diam-diam mendekat. Dia segera menyuruh Xiao Tian untuk diam dan memberi kode kalau para musuh mendekat. Eh, tiba-tiba saja muncul begitu banyak kotak pesan percakapan. Melihat notifikasi itu, para pemain musuh jadi tahu kalau Mo Xiao ada di sana dan langsung berbalik. Mo Xiao dan Xiao Tian langsung kabur. Mo Xiao sambil kabur memarahi Xiao Tian yang mencelakai mereka berdua. Xiao Tian membela diri. Kalau tadi kan Mo Xiao melarangnya untuk bicara, jadi dia menulis saja di kotak pesan. Dan juga siapa juga yang dari awal mencari musuh. Jadi ini bukan salahnya. Karena itu mereka memilih berpisah kedua arah. Steamit Bun yang terjebak di dalam lubang kaget ternyata ada orang lain di sana. Dia melihat identitas pemain itu adalah Mei Guang. Nama Mei Guang terdengar tidak asing, tapi Bun tidak ingat pernah lihat nama itu di mana. Mei Guang terus bertanya bagaimana caranya Bun bisa menemukan tempat ini. Bun tidak menjawab dan menyuruh Mei Guang untuk diam. Mei Guang menggerutu kesal karena ini adalah titik buta yang ditemukannya setelah evaluasi berulang kali. Secara logika, seharusnya tempat ini tidak ditemukan oleh orang lain. Bun menjawab, dia saat ini sedang bersembunyi dari para pembunuh rahasia. Mei Guang jadi penasaran dan memeriksa identitas dari Bun. Dia kaget saat melihat orang yang ada di hadapannya adalah Steamit Bun. Untuk memastikan, dia bertanya apakah dia adalah Steamit Bun Invasion dari tim Jun Moshio. Bun membenarkan dengan bangga. Dia senang karena dia cukup terkenal di server 10. Saking senangnya, dia menduga kalau Mei Guang adalah salah seorang penggemarnya. Mei Guang tidak tertarik dengan ucapan Bun dan hanya sibuk menilai level kekuatan dan senjata dari Bun. 你得再三板。自装，怎么样？转可以吧？ Usai bicara panjang lebar, Bun akhirnya memanjat naik ke atas. Mei Guang masih ingin bicara, jadi dia ingin ikut. Tapi dia kesulitan sekali untuk naik hingga harus dibantu oleh Bun. Begitu Bun naik ke atas, para penyerang langsung menemukan posisinya dan dia mengajak Mei Guang untuk kabur. 准备好了？看招！ Scene berganti. Xiao Tian masih sibuk menghindari kejaran para penyerang. Tapi tiba-tiba saja para penyerang berhenti mengejar. Mereka merasa percuma untuk mengejar orang yang hanya berada di level 27. Jangan mengejar sampah itu dan kejar saja Mo Xiao. Wow, Xiao Tian tersinggung disebut sampah. Dia berbalik dan menyerang mereka semua. Dia akan membuat mereka menyesal telah menyebutnya sebagai sampah. 开地图回收了，不好意思忘记了，是不可以使用污染环境了。 Hanya butuh waktu sebentar bagi Xiao Tian untuk menghabisi mereka. Dan akhirnya hanya tersisa satu orang, ketua tim yang menyebutnya sampah tadi. Satu persatu mereka mulai bertarung. Tapi karena level yang rendah, pedang Xiao Tian malah jadi patah saat bertarung. 哇，想不想换把武器用用啊？咱们聊一聊。喂！ Dalam sekejap, dia berhasil menjatuhkan pemain itu, membunuhnya, dan menjarah barang-barang miliknya. Dia mengambil pedangnya. Dengan santai, dia berkata bahwa dia hanya meminjam pedang itu dan nanti akan dikembalikan. 开心，开心，开心。 Scene berganti. Softmist yang keluar dari kota Chongji langsung diserang oleh musuh. Kemampuan Softmist tidak bisa diremehkan, terutama ketika dia sedang marah. Dia sudah belajar tekun dan mampu mengalahkan para pemain tersebut. Di sisi lain, Cleansing Mist dan As mencoba bersembunyi dari para penyerang. Cleansing memberi perintah pada As
untuk meningkatkan ledakan pada senjatanya. Karena As adalah seorang trickster atau sebut saja seorang support. As melakukan yang diperintahkan oleh Kling Sing Mis dan mereka mulai menyerang. Tapi serangan As meleset dan malah membuat posisi mereka ketahuan. Dia merasa bersalah dan meminta maaf karena tangannya bergerak kurang cepat. Kling Sing Mis tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Tapi tampak jelas kalau mereka berdua semakin tersudut. 被围困在空气层里，刀的入侵已经控制住了，已经是案板上的咸鱼了。Mereka tertawa senang karena Jun Museo bukanlah apa-apa. Dia tidak akan bisa berkutik lagi. Ye Hui memberikan perintah bahwa sekarang saatnya menyelesaikan permainan. Museo mengirim pesan pada semua anggotanya, menanyakan keadaan mereka, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sementara itu, beberapa orang penyerang sudah mengelilinginya. Saat itu, Xiao Tian kembali dengan riang sambil memamerkan pedang barunya. 喂，看看怎么样？成武大剑，看看搁这人品厉害吧？哦，我又被你套路了是吧？上什么上？不是想 PK 吗？ Museo langsung memanfaatkan Xiao Tian. Bukankah Xiao Tian ingin bertanding dengannya? Mari bertanding di hutan belantara dan lihat siapa yang lebih handal. Xiao Tian jelas setuju. Mereka mulai bertanding dengan mengalahkan para penyerang. Para penyerang itu bukanlah apa-apa bagi Mo Xiao dan Xiao Tian, tapi bertarung dengan mereka sangat menguras HP mereka. Lalu mereka memutuskan untuk menyelamatkan anggota yang lain daripada bertarung. Dalam perjalanan penyelamatan, Mo Xiao dan Xiao Tian berjumpa dengan Ye Hui. Ia tertawa sinis dan menghina-hina Mo Xiao yang HP-nya sudah sekarat. Mo Xiao hanya diam. Wajahnya tampak marah mendengar hinaan Ye Hui. Tapi dia tak takut sama sekali dan menantang Ye Hui balik untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja sebuah meriam menyerang ke arah Ye Hui. Lantas Xiao Tian dan Mo Xiao jelas terkejut. Mo Xiao speechless. Dia tidak menyangka anggotanya selamat dan bahkan muncul untuk menyelamatkannya. Bun memarahi Mei Guang untuk segera memulihkan HP Jun Mo Xiao. Lantas Jun Mo Xiao penasaran bagaimana teman-temannya bisa selamat. Flashback. As yang gagal sebelumnya mencobanya sekali lagi dan dia berhasil melakukan jurusnya hingga serangan pelontar Kling Sing Mis semakin kuat dan mampu menjatuhkan musuhnya. Kling Sing Mis senyum dengan lebar dan memuji As. Flashback lagi. Bun kabur bersama Mei Guang. Mei Guang adalah pemain pintar. Dia tahu titik buta yang tidak bisa terlihat para pemain dan mengerahkan Bun untuk bersembunyi di sana. Para penyerang tentu tidak bisa menemukan mereka dan pergi ke arah yang salah. 很夸我呢？很错。 Jun Mo Xiao heran melihat Soft Mist karena dia sudah menyuruh Soft Mist untuk menunggu. Soft Mist menjawab kalau di dalam kamusnya tidak ada kata menunggu, yang ada hanyalah kata bertempur. Di lain sisi, Mei Guang sibuk melakukan perhitungan, dan dari hasil perhitungannya ada titik buta tempat bisa keluar jaringan. Dan karena itu, Mo Xiao memerintahkan semuanya untuk berpencar ke arah yang diberitahukan oleh Mei Guang. Dan benar saja, itu adalah titik buta bagi tim Ye Hui. Ye Hui jelas kesal, tapi tiba-tiba saja Soft Mist berbalik dan menyerang ke arah Ye Hui. Dia ingin menutuskan dendamnya dan mengambil kembali tombaknya. Mo Xiao melarangnya, tapi Soft Mist dengan tegas berkata kalau dia harus merebut kembali tombaknya itu. Mo Xiao tersenyum. Dia tidak melarang. Sebaliknya, dia bertanya,
siapa yang mau membantu Softmax untuk merebut kembali tombaknya. Dan semuanya ingin membantu. Mereka tidak jadi keluar jaringan melalui jalan rahasia itu. Sebaliknya, mereka menggabungkan kekuatan dan berlari menghadapi Yehui dan timnya. Pertarungan berlangsung dengan sangat epik. Softmax mampu mengalahkan Yehui. Dia membunuh Yehui dan merebut kembali tombaknya dari tangan Yehui yang sudah tewas. Senyum kemenangan tersungging di bibir Softmax. Semua player guild besar itu menggerutu karena dikalahkan Jun Muzhou. Mereka menyalahkan Yehui karena dia bilang mempunyai rencana brilian untuk mengalahkan Muzhou. Makanya mereka mau kumpul di Jiaxi, tapi hasilnya seperti ini. Para ketua guild mengatakan Yehui mempunyai motif tersembunyi, dan dilakukan seperti itu, Yehui malah semakin membenci YQ, mengira YQ yang telah membuat semua kacau. Scene berganti. Yeshu masih merasa senang dengan kemenangannya. Bersantai dikit lah ya. Tapi dia malah mendapat panggilan dari tamu di ruang VIP, yaitu Luoji. Di ruangan itu, Yeshu melihat sekeliling dan langsung menebak, "Kau adalah Mei Guang?" Pada akhirnya, Luoji juga bertemu dengan Baozi dengan nickname Steamit Bun, dan Kang Rao dengan nickname-nya Softmax, dan Yifan dengan nickname-nya Ash. Mereka berempat dibawa oleh Yeshu ke satu tempat untuk merayakan kemenangan. Yeshu membawa mereka untuk makan hotpot bersama dengan Munceng. Tapi ketenangan makan itu harus terusik karena Yeshu mendapat telepon dari Xiaotian. Xiaotian mengoceh panjang lebar karena tidak diajak makan oleh YQ. Dan setelah mengoceh panjang lebar, Xiaotian menyimpulkan bahwa Yeshu pasti merencanakan membentuk tim dengan pemain di sekitarnya dan membawa pemain baru untuk masuk ke Liga Glory. Yeshu diam. Dia mematikan telepon. Dia menatap ke arah para anggota yang sedang makan. Dia tidak berencana untuk membentuk tim. Tapi apa yang dikatakan Xiaotian menyadarkannya. 我演出那个柔弱需要被保护的小女生，一个平凡的普通人，一个出生即巅峰的人生赢家，还没有上过场的板凳队。生命中只有无穷无尽的公式。